Selamat bertemu kembali pada kuliah kalkulus. Saat ini kita ingin mempelajari turunan tingkat tinggi. Oke, atau order tinggi. Nah, jika diketahui Y sama dengan fx suatu fungsi, kita telah mengenal fungsi turunannya, yaitu ditulis sebagai f aksen atau sebagai dy dx, ya, variabel ini dibagi variabel ini. Nah, sebagai fungsi baru kita dapat juga mencari turunannya, dan ditulis adalah turunan kedua, dan ini adalah sebagai ddx, ya. Jadi kalau tadi kita lihat ini adalah ddx dari y. Jadi di sini ddx dari dy dx. Perhatikan seakan-akan dikalikan d kuadrat dx 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 kuadrat. Oke. Nah, yaitu ini adalah fungsi turunan pertama dari f aksen, tetapi dia adalah turunan kedua dari f-nya. Nah, ini demikian seterusnya. Jadi kita bisa mencari turunannya lagi kalau fungsinya memungkinkan. Diketahui fx sin x, hitung f 2010, yaitu turunan ke 2010 dari f. Kita mencari f aksen, f double aksen, x, dan seterusnya. Dalam hal ini, turunan pertama, turunan keduanya ini diturunkan, ketiganya ini diturunkan, dan turunan keempatnya sinus x. Fungsi ini kembali seperti fungsi semulanya. Ya. Jadi kalau diturunkan yang kelima, ya dia balik ke sini. Demikian seterusnya. Jadi setiap kali 4 nanti, fungsi ini akan kembali lagi ke fungsi semula. Jadi dalam hal ini kita tinggal membagi 2010. 2010 ini apakah habis dibagi 4? Saya kira ini salah, ya. 2000-nya habis dibagi 4, 10 itu tidak. Jadi dia cukup kalau ini adalah turunan ke 2008 x, itu adalah sin x. 2009 cos x. 2010 ini ada minusnya ini. Okay. Jadi turunan 2009-nya adalah cos x, 2010-nya min sin x, demikian seterusnya. Nah, grafiknya bagaimana? Ya, mana yang f, mana yang f aksen, mana yang f double aksen. Kita tahu kalau fungsinya seperti ini, turunannya itu tentu bernilai positif, gitu ya. Jadi kalau yang begini kan garis singgungnya begini, jadi dia negatif. Ya. Turunan tingkat tinggi, jika S sama dengan Ft, dengan menyatakan S-nya itu adalah posisi, T-nya adalah waktu, maka ds dt itu adalah menyatakan kecepatan pada saat T. Dan turunannya lagi merupakan percepatan, yaitu laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, suatu benda bergerak sepanjang garis horizontal sehingga posisi pada saat T ditentukan oleh begini. Kapan kecepatan benda sama dengan 0? Kapan benda mempunyai kecepatan positif? Jadi artinya ds dt positif. Kapan benda bergerak ke kiri, ya, jadi ds dt nya negatif. Kapan percepatannya positif? Kita mencari turunan S, yaitu ds dt 3t kuadrat min 24t plus 36, 3-nya keluar. Jadi seperti ini. Diminta yang positif.
kapan benda mempunyai kecepatan sama dengan 0, kita harus mencari jawab persamaan ini ya. Sama dengan 0 diuraikan, T-nya ada 2. Jadi kecepatan sama dengan 0 pada saat T-nya sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Kita mencari turunan S, yaitu ds dt seperti ini. Kapan benda mempunyai kecepatan positif? Ini mempunyai kecepatan positif. Benda akan mempunyai kecepatan positif, jadi tinggal ini T-nya 2, T-nya 6. Plus, min, plus ya, jadi T-nya lebih kecil 2, tapi karena waktu mungkin ini harus ditambahkan begini, atau T-nya lebih besar 6. Untuk negatifnya ya, sebaliknya. Percepatan sekarang, kapan percepatan positif, cari turunannya lagi. Percepatan positif kalau T-nya lebih besar dari 4. Oke, grafik dari contoh ya, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa tadi ini percepatannya merah, ini kuadrat, ini biru posisinya ya. Jadi kita lihat kalau S-nya itu makin besar, kecepatannya akan positif ya. Sedangkan kalau S-nya makin turun, kecepatannya itu negatif ya. Dan ini positif, turun. Dan kita tahu seperti tadi, kalau dia berkurang sampai di sini, maka kita lihat bahwa percepatannya itu negatif. Kecepatannya mulai bertambah, maka percepatannya akan naik. Oke, pelajari 2 contoh yang ada di buku teks.